Halo teman-teman semua, saya mahasiswi dari Universitas Widama. Nama saya Kety Gabriela NPM 2012054 dengan kelas SIM 2001 dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pembimbing Abdul Sani Sembilan MKOM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan judul manajemen file. Nah, manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari manajemen file. Yang pertama yaitu adalah meminimalisir risiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan. Nah, ada juga memudahkan pencairan file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penambahan file maupun letak file. Hal ini akan memudahkan pencarian seseorang ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui file yang tak terpakai. Ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang terorganisir, akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen file. Fungsi dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi manajemen file, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang kedua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Dan yang ketiga, ada kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file tersebut. Dan yang keempat yaitu ada user atau dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Dan yang kelima, data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Dan keenam, tampilan antarmuka yang user-friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Nah, yang selanjutnya itu sasaran manajemen file. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen file yang efektif. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Yang kedua, adalah memastikan data di dalam file adalah benar. Memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output berbagai tipe perangkat penyimpanan. Meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data. Menyediakan sekumpulan rutin antarmuka masukan atau input atau keluaran atau output, memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran output kepada banyak pengguna user pada sistem multi-user. Nah, yang berikutnya yaitu adalah arsitektur manajemen file. Biasanya arsitektur manajemen file terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah sistem akses. Ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Yang kedua yaitu manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Yang ketiga, manajemen file. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Yang keempat, ada mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau korup file. Yang berikutnya itu adalah tipe file pada sistem operasi. Secara umum, ada 3 tipe file yang terdapat pada sistem operasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada regular file. File regular terdiri dari file teks dan binar. File teks ini berisi barisan teks
dalam format TXT, sedangkan file binar berisi eksekusi atau EXE, dan juga binar dari berbagai program aplikasi dalam komputer. File binar berbentuk EXE hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan binar hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Yang kedua adalah directory file. File directory adalah file yang dimiliki oleh operation system sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada dalam folder atau directory. Dan yang ketiga adalah special file. File special adalah nama logik perangkat masukan atau input dan atau keluaran atau output yang dianggap sebagai file. Nah, yang berikutnya adalah data manajemen file pada sebuah perusahaan. Dalam manajemen file, ada beberapa hal yang secara mutlak wajib ditata secara rapi, antara lain surat penerimaan barang, surat pembayaran barang, berkas surat hutang, surat penjualan barang, surat asuransi, berkas surat pengiriman barang, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, filing menjadi pekerjaan yang menjemukan dan ribet karena kita diharuskan berhubungan dengan berbagai macam surat menyurat dan mengelompokkannya secara hati-hati supaya nanti mudah dicari. Beberapa pemilik bisnis memilih untuk berkonsentrasi pada hal-hal krusial, misalnya memastikan organisasinya menggunakan teknologi digital yang baik, untuk memastikan perusahaannya berhenti ketergantungan pada dokumen fisik berupa kertas, karena hal ini memakan tempat, ribet, dan butuh waktu dalam menata dan mencarinya. Memastikan pengelolaan manajemen file ini tertata rapi sehingga waktu tidak dihabiskan pada tugas-tugas operasional saja. Demikian hasil persentase dari saya tentang manajemen file. Sekian dan terima kasih.